wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghafar, muqawwiril laili 'alan nahar, taziratal lizabil qulubi wal absar, wa tabsiratal li ulul albabi wal itibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah memberikan kita istiqomah dan mudah-mudahan Allah membuka hati kita untuk bisa paham. Dan mudah-mudahan setelah kita paham, kita dikaruniai oleh Allah taufik supaya kita bisa mengamalkannya. Semoga amalan-amalan selama kita di dunia diterima oleh Allah, dan seumpamanya ada yang luput, tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, semoga Allah membimbing kita untuk memberikan hidayahnya, dan semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita dan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Monggo dokter dia di Andrew. Share screen-nya sayang. Sudah. Oke. Ya. 1494 ini Ibnu Mas'ud ini ya, Ustazah ya? Ya. Iya. Bu Eka, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bun. Iya. Mumpung pendek, Bu Eka. Nggih, Bun, sebentar. Saya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa menunjukkan seseorang kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Paham ya, Bun? Insya Allah paham, Bun. Ya. Mandalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilihi, maka dia mendapatkan pahalanya itu sebesar pahala orang yang mengerjakannya. Saya ambil contoh, umpamanya Bunda mau memberikan sodakoh ke sebuah panti asuhan ataupun ke anak-anak yatim piatu di situ, atau kepada secara individu kepada siapa yang dituju. Maka umpamanya kita jalannya lupa atau tidak tahu memang alamatnya itu, terus kita minta tolong kepada mohon maaf rumahnya si Anu di mana gitu. Nah, terus orang itu oh iya itu di situ. Nah, itu kan kepada kebaikan gitu kan. Maka dari itu insya Allah orang yang tadi memberikan alamat kepada kita, orang tersebut berlaku dalam semua kelipatan kebaikan. Mengajak kepada An-Nur ini, siapa umpamanya yang punya saudara, punya kawan, punya siapa aja yang dekat dengan kita ajak. Nah, ketika beliau ikut, maka insya Allah kita mendapatkan pahala 100%, dia yang ikut itu mendapatkan pahala 100%, kemudian kita diberi oleh Allah 100% pula dari ajakan kita kepada dia, karena dia ikutnya bergabung disebabkan oleh ajakan kita. Insya Allah seperti itu, dokter dia, monggo. Termasuk kalau sebaliknya ya, mengajak kepada keburukan ya. Ya, termasuk kepada keburukan, maka dia mendapatkan keburukan sama besar. Itu di Muslim adanya. Yang gamblang. Apa? Di Muslim, di hadis Muslim. Oh, di hadis Muslim untuk yang mengajak keburukan ini ya? Nah, yang atasnya kebaikan, kemudian keburukan pula. Nah, itu judulnya memberikan contoh judulnya itu. Mau dibuka sekarang apa nanti aja di resume apa bagaimana? Di resume kayak ini pernah kok ini. Iya. Ya, sudah kok. Iya, sudah pernah kan ya itu ya. Oke. Iya. Sekarang lanjut ya, Ustazah ya? Ya, lanjut kalau tidak ada pertanyaan. Iya. Mbak Nul, monggo Mbak Nul, 1513.
Mbak Nur, assalamualaikum. Belum ini on. Mbak Susi aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nomor 15-13 ya. Nggih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa meminta perlindungan kepada kalian dengan nama Allah, maka lindungilah. Barang siapa meminta kepada kalian dengan nama Allah, maka berilah. Dan barang siapa memberikan hal yang baik kepada kalian, maka balaslah. Jika kamu tidak dapat membalasnya, maka berdoalah untuknya. Hadis riwayat Al-Baihaq. Monggo, bagaimana Ibu? Paham? Ini barang siapa yang memberikan hal yang baik kepada kalian, maka balaslah. Jadi kewajiban kita ya, kalau kita diberikan sesuatu yang baik, itu kita kewajiban membalas ya. Iya, Kalau tidak bisa, maka doakanlah. doa. Oh, oke. Iya. Ketika kita umpamanya mohon maaf dengan siapa aja, ada kiriman kepada kita. Maka dia ngirim umpamanya 1 buah pisang. Ya kita kirim lagi 2 buah pisang. Karena Rasulullah ketika membalas kebaikan lebih baik daripada yang diterimanya. Maka ketika kita tidak punya apa-apa untuk mengembalikannya, untuk membalasnya, maka kita mendoakannya. Maka doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita ketika kita diberi sesuatu, maka kalimatnya jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah membalas kebaikan yang lebih banyak dan lebih besar dari yang diberikannya dia kepada saya. Kemudian di sini barang siapa yang meminta perlindungan kepadamu dengan nama Allah, demi Allah, saya ini lagi dikejar-kejar oleh orang yang menzolimi saya. Nah, mohon maaf ya, saya ikut ngumpet dulu di rumah jenengan. Oh iya, nah gitu. Nanti kan duduk perkaranya apa gitu. Kecuali mohon maaf, boleh jadi mungkin karena dia tidak punya, biasanya kan ada yang ngejar-ngejar utang gitu kan ya. Maaf ya, saya ini ikut ngumpet dulu. Nah, kalau itu ya jangan sering-sering, harus dipertimbangkan dulu gitu. Masa tiap hari ada tagihan, ngumpet lagi gitu. Kita harus memberikan saran kepada dia. Makanya jangan banyak utang seperti itu. Kalau toh kamu punya utang, coba usahakan memang harus tanggung jawab. Gitu. Dikasih nasihat orang seperti itu. Kemudian waman salakum bila, maka apabila dia meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah, artinya gini, hari ini saya mohon maaf tidak punya untuk belanja, barangkali Anda bisa membantu, saya demi Allah hari ini nggak punya, nah gitu. Maka ketika orang betul-betul dia menunjukkan, soalnya di dalam Islam itu menggunakan kalimat demi Allah, itu berarti menunjukkan bahwa itu adalah benar. Nah, tapi seumpamanya dia itu berdusta dengan nama Allah, yaitu demi Allah saya tidak punya uang, tapi dia padahal punya gitu. Maka dari itu Allah marah kepada dia. Nanti Allah yang bertindak kepada dia karena dia menggunakan nama Allah tapi digunakan untuk berdusta. Kalau kita tidak kenal orangnya, sudah. Artinya terus kita nggak tahu agamanya apa. Kan dia tidak demi Allah. Kalau itu. Apakah agama selain Islam mereka menggunakan demi Allah juga? Kalau demi Tuhan. Ya, kalau umpamanya demi Tuhan karena Tuhan itu umum, monggo dipertimbangkan aja. Nah, kalau umpamanya kita ragu-ragu, kok tipenya seperti ini, dia minta, kalau kita memang mau memberi sesuai dengan kemampuan kita, monggo. Tapi kalau umpamanya dia, kok tipenya beda ya ini, jangan-jangan hanya nipu aja gitu. Ya monggo dipertimbangkan aja dong, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita tidak kenal, terus ada anggapannya memang orang mau nipu gitu, terus dia tahu seperti ini, gini aja Ustadzah, misalnya ada orang yang memang belajar Islam untuk untuk memang mencari titik lemahnya Islam,
terus Ya. pada suatu saat dia kepepet, terus dia menggunakan dalil ini untuk minta bantuan sama kita, artinya ya dia mengucapkan demi Allah kayak gitu, ya tetap wajib kita ini. Ya, karena kita husnuzon aja ya, karena di dalam hati, antara hati kita dengan hati dia kan kita mohon maaf, intinya kita tidak tahu isi hatinya dia gitu. Kita tidak tahu isi hatinya. Kalau toh kita ada, ya monggo. Tapi kalau memang kita tidak ada, ya nggak usah gitu. Tapi kan umpamanya dia minta tolongnya umpamanya banyak gitu kan, ini kok minta tolong dia banyak sekali, ya udah umpamanya kita kasih maaf ya, kemampuan saya hanya seperti ini, monggo dipertimbangkan aja dok, jangan sampai Ya, kita apa itu kalau minta duit, kalau yang ini yang kalau minta perlindungan ini loh, yang apa yang namanya, iya batas perlindungan itu kayak apa gitu, kadang-kadang kan non saya misalnya itu maling gitu. Tahu itu oh maling, iya, tapi itu minta pertolongan, minta pertolongan seperti itu, ya berarti tidak kita sendiri. Mungkin orang lain kita bisa manggil juga kepada yang lain-lain gitu. Oh ini minta tolong. Tapi kan kita nggak tahu kalau itu maling atau bukan gitu loh maksud saya, Ustazah. Ya mungkin dari gerakan-gerakannya juga dok bisa dicurigai gitu kan. Atau dia memang ada niat umpamanya si orang yang minta perlindungan kepada kita memang dia masuk ke rumah kita, nanti khawatirnya gitu dijadikan modus, begitu masuk malah kita yang disandra. Iya. Kalau tidak kenal ragu-ragu nggak usah lah. Repot, ribet. Maksud saya itu ini berlaku umum atau bagaimana, atau kalau asal dia menyebut nama Allah meskipun kita tidak kenal, Allah yang akan jamin keselamatan kita, begitu atau bagaimana gitu maksud saya? Orang sekarang ini ketika dia menggunakan demi Allah, pemahaman demi Allah bagi mereka kadang-kadang dipermainkan. Jadi dia demi Allahnya itu bukan betul-betul karena keyakinan dia, keimanan kita. Kadang-kadang dia itu demi Allahnya itu memang hanya untuk menipu. Bisa jadi seperti itu kondisi sekarang gitu. Cuman kalau memang benar-benar orangnya itu jujur dan orangnya itu yakin dan imannya itu di dalam hati benar-benar kuat, maka ketika dia menggunakan demi Allah pun tidak akan sembarangan. Kalau Islam yang asli gitu. Kalau Islam yang betul-betul dia sudah punya ilmunya, tidak akan sembarangan menggunakan demi Allah. Benar-benar kuat, maka ketika dia menggunakan demi Allah pun tidak akan sembarangan. Kalau Islam yang asli gitu. Yang betul-betul dia sudah punya ilmunya. Oh, jadi kalau Islam yang sembarangan menggunakan demi Allah, benar-benar kuat, maka ketika dia menggunakan demi Allah pun tidak akan sembarangan. Kalau Islam yang asli gitu. Yang betul-betul dia sudah punya ilmunya. Oh, jadi kalau Islam yang sembarangan menggunakan demi Allah, benar-benar kuat, maka ketika dia menggunakan demi Allah pun tidak akan sembarangan. Dok. Yang asli. Rekamannya. Betul dia sudah punya ilmunya. Oh, jadi kalau Islam yang sembarangan menggunakan demi Allah, benar-benar kuat, maka ketika dia menggunakan demi Allah. Iya. Mbak Susi, Ya. ini live streaming itu jadi ya, ada mantul ya suaranya ya? Iya, ini tak mati, saya tadi lupa tak matiin ini sudah ini. Oh, udah ya? Ya. Oh iya. 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 Ada, apakah ada ayat atau hadis lain yang menguatkan ini? Mungkin misalkan kebalikannya. Jadi hukumannya orang menggunakan, ini kan kayak seperti bersumpah ya dengan nama Allah ya, untuk menjadikan maksudnya supaya dikabulkan. Nah itu kalau dia bersumpah palsu ya namanya dengan nama Allah, tetapi dia mengingkari, iya. Itu apa itunya, hukumannya atau balasannya? Di Bulughul Maram juga, tapi saya lupa halamannya. Dia menggunakan nama Allah, dia bersumpah sujudnya, Dok.
Iya, monggo. Di Bulughul Maram juga judulnya apa? Di Sumpah Palsu. Dia bersumpah nama Allah, tapi di itu apa termasuk di dalam judulnya ini dosa-dosa besar. Ya. Yang termasuk dosa-dosa besar itu. Barang siapa yang menggunakan nama Allah atas nama Allah dan dia menggunakannya bukan dalam hal yang sebenarnya, tapi dia dalam menggunakan kedustaan, maka ia termasuk salah satu dosa besar. Gimana ya, saya lupa lagi itu. Bentar, saya juga nyari. Ya. Judulnya Sumpah dan Nazar itu ya? Iya, Sumpah dan Nazar coba. Di 625. Ya. Ya. Ya kan kalau ada langsung dimunculkan aja. Iya, bentar yang dulu ya, Sumpah dan Nazarnya aja dulu ya, 625. Ya. 1389, bentar. Bentar. Ini bentar. Setelah ini, setelah. Ini mulai kitab Sumpah dan Nazar ini. Ya. Yang mana sudah? Sumpah dan Nazar. Allah melarang kalian bersumpah dan ini. Kalian bersumpah dengan nama Allah. Nama Allah kecuali kalian harus jujur. Terus. Nah itu, iya betul. Ya, sumpahmu haruslah apa yang dibenarkan oleh temanmu. Sumpah itu menurut orang yang meminta sumpah. Ada lebih baik dari membayarlah kafarat pada sumpahmu. Ini ya. Oh, ini. Apabila kamu telah bersumpah, kamu memandang ada hal yang lebih baik darinya, maka bayarlah kafarat pada sumpahmu dan kerjakanlah yang lebih baik itu. Itu bukan hanya dia itu bersumpah mau mengerjakan sesuatu, tapi ternyata setelah dia mengucapkan demi Allah, ada hal yang lebih baik. Maka sumpahnya tadi itu dibatalkan aja dengan membayar kifarat. Terus ada itu di situ kalau nggak salah itu. Barang siapa bersumpah tapi mengucapkan insya Allah, maka tidak ada kafarat jika ia melanggarnya. Ini supaya tidak kena itu ya. Tidak demi Allah yang Nabi ialah ini. Palsu itu apa saja dosa-dosa besar. Sumpah palsu dalam hadis apakah sumpah palsu itu yaitu sumpah untuk mengambil harta seorang muslim padahal dia berbohong. Nah, itu ayatnya juga ya. Di ayat Al-Qur'annya juga jelas itu Allah tidak akan menyiksa kepada orang yang sumpahnya itu tidak yakin dari hati gitu. Ini Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Ya. Al-Baqarah 225 ya, itu adalah seperti perkataan seorang tidak demi Allah, benar demi Allah. Ini maksudnya ya apa ini Ustaz? Ini maksudnya gini, kan biasanya kalau di orang-orang Arab itu sering menggunakan wallahi umpamanya gitu. Dengan berbicara biasa juga seperti dia pulang dari swalayan, dia ngomong gini, demi Allah saya baru pulang dari swalayan gitu kan. Nah gitu. Demi Allah saya pulang dari masjid barusan gitu. Nah, dengan adanya dia mengutarakan demi Allah, berarti demi Allahnya di situ bukan dalam arti untuk menunjukkan bahwa dia itu greget di dalam hati, dalam
hal-hal pelaksanaan yang menggigit. Artinya gini, ketika yang berhubungan dengan saudara seperti gini, ada pertengkaran sedikit dengan saudara, demi Allah saya tidak akan masuk lagi ke rumah adik saya gitu. Nah kalau itu betul-betul gitu, karena di situ ada unsur dendam dulu, ada unsur marah. Nah, tapi kalau dia mengatakan demi Allah saya barusan dari masjid, nah kalau itu kan tidak ya memang tidak ada yang disakiti gitu. Cuma perkataan dia aja. Nah, mengucapkan demi Allah di situ, maka Allah tidak akan menghukum. Tapi kalau dia tadi ada kata-kata demi Allah, saya tidak akan datang lagi ke rumah dia. Padahal suatu saat dia datang ke situ, maka kifaratnya itu harus dilaksanakan, kifarat sumpahnya itu. Kemudian ada lagi yang berkaitan dengan sumpah palsu. Seperti gini. Ini yang atasnya ini, sumpah untuk mengambil harta seorang muslim pada dia berbohong. Gitu, iya. Bisa jadi kalau itu betul-betul dia bersumpah menggunakan nama Allah, akan tetapi dia tidak jujur. Nah itu yang Allah marah. Itu termasuk salah satu dosa besar. Dalam Muslim termasuk salah satu dosa besar. Iya, maksudnya gimana sih sumpah untuk mengambil harta seorang muslim padahal dia berbohong itu maksudnya apa sih? Seperti gini ya, Dok. Saya beli tanah. Padahal di situ sudah ada petoknya gitu kan, ada tandanya bahwa ini sampai di sini tanah saya. Terus di situ si petoknya itu, si tandanya itu oleh saya digeserkannya nggak banyak, cuman hanya 10 cm aja. Nah udah saya rapihkan, jadi seolah-olah tidak kelihatan. Terus loh kok ini petoknya pindah gitu, kok tandanya ini. Terus saya mengatakan demi Allah saya tidak memindahkan. Nah itu kan. Jadi berarti saya ngambil harta orang lain berbentuk tanah tadi dengan mengucapkan demi Allah. Padahal justru saya yang memindahkan, mengambil 10 cm. Tapi saya menggunakannya demi Allah. Saya tidak memindahkan, tidak mengambil harta. Memang harta tanah saya seperti ini ukurannya gitu. Itu Dok. Oh, ya. Untuk berbohong tadi ya. Masuk tadi pokoknya yang negatif lah ya, seperti mengambil harta atau mengambil uang atau istilahnya menipu, ini berarti betul. Ya, untuk menipu untuk supaya dia itu punya keuntungan. Seperti orang yang jualan. Dosa besar ya? Ya, termasuk dosa besar. Di dalam hadis Muslim itu yang judulnya itu termasuk yang diantaranya dosa-dosa besar itu yaitu sumpah palsu. Kemudian dalam contoh juga seorang yang pedagang, demi Allah saya pulaannya juga nggak dapat 50.000, padahal dari sananya itu sudah 40.000, tapi dia menggunakan demi Allah dari sananya nggak bisa 50.000 gitu. Nah itu kan termasuk menggunakan sumpah palsu. Di perdagangan, di bab jual beli, barang siapa yang menggunakan sumpah palsu maka tidak akan barokah dia dalam jual belinya, karena di situ ada goror, ada penipuan. Oh, ya. Monggo lanjut. Oke. Ini, bentar. Scroll lagi aja dong. Hah? Ya, di scroll lagi. Barangkali di bawahnya ada keterangan-keterangan lain. Silakan. Yang ini tentang sumpah ini. Ya. Mansona Allah. Yang barusan mansona Allah. Ke bawahkan lagi dikit. Nah, sebentar. Ma'afuan bi khairi wa innama oh, masalah nazar ini. Iya, ini saya sudah baca di kitabnya juga enggak muncul. Enggak ada saja. Ya sumpah palsu cuma itu aja. Iya. Oke. Monggo. Lanjut ya. Iya. 14. Tadi 14 berapa? 15-13 tadi. 15-13 ya. Oh, sekarang 15-13 itu setelahnya itu 14-95.
Bentar. 1495. 1493. Loh, ini apa ini? Bulughul Maram. Allah, ya Allah, keliru. Ini Muslim. Ya, 1513. Nah, inilah. Masya Allah. Nah. Sud Warok ini sudah ya. Ya. Langsung lompat ke akhlak yang tercela ya. 1525. Ya, ini. Monggo, Dok. Aku baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah bersabda, jauhilah sifat hasad, karena hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Ya, hasad ini kan dengki gitu ya. Ya. Apa artinya dengki? Irinya itu iri dengan kebaikan yang dimiliki oleh orang lain. Ya. Orang lain. Tapi kalau irinya itu karena misalnya, orang itu kok agamanya baik, iri yang itu boleh ya? Ada dua yang diperbolehkan iri. Satu, jadi gini saya terangkan dulu masalah dengki. Dengki itu adalah di dalam hati itu ada unsur iri, ada unsur tidak enak, sehingga dia berusaha bagaimana supaya orang itu memiliki kebaikan tersebut, kebaikannya itu hilang. Akan tetapi kebaikannya itu bukan untuk dimiliki oleh dirinya, tapi supaya orang itu hilang aja kebaikannya. Oh, dia ini punya ini. Mudah-mudahan dia hancur. Mudah-mudahan, pokoknya omongan kita, padahal kan kita tidak ada hubungan apa-apa dengan orang tersebut. Karena unsur dengki itu, saya nggak suka orang lain mendapatkan kebaikan tersebut. Nah, ketika orang itu punya rasa seperti itu kepada tetangganya, kepada siapapun, maka di sini disebutkan kebaikan-kebaikan orang yang dengki tadi akan hilang. Sebagaimana dengan adanya dia rasa dengki kepada orang dan dia berusaha untuk menghilangkan kebaikan dari orang tersebut, maka kebaikan yang dimiliki oleh orang yang mencaci makinya itu akan gugur, sebagaimana gugurnya api memakan kayu bakar. Sampai seperti itu. Makanya jangan kaget nanti di akhirat itu ada seseorang yang dia itu ibadahnya itu banyak, rajin sholatnya, rajin amal solehnya, tetapi kenapa amalan-amalan waktu di dunia saya ini hilang? Ternyata diselidiki bahwa dia itu memiliki sifat dengki kepada orang. Hati-hati seperti itu. Jadi amalannya dia hilang, itu apa mirip kayak orang yang pelihara anjing, terus amalannya setiap hari diambil satu gunung Uhud itu, kayak gitu ya, iya, model gitu. Akan tetapi kalau memelihara anjing kan hati kita ini tidak gundah ya. Iya. Nah, nyaman-nyaman aja. Nah, seolah-olah gitu. Tapi kalau ada kita dengki itu kan kita merasakan di dalam hati bahwa itu orang punya sesuatu, saya benci kepada dia. Kenapa dia memiliki ini? Kenapa dia memiliki itu? Gitu. Sehingga kita nggak senang dia punya kebaikan dari itu. Nah, itu yang dikatakan dengki. Tapi anunya sama ya? Apa namanya? Hilangnya pahala. Hilangnya pahalanya sama ya? Hilangnya pahalanya sama, akan tetapi kalau anjing itu disebutkan kirotnya ya, disebutkan ukuran-ukurannya. Maksudnya dalam sehari hilang 2 kirot. 1 kirot itu adalah sebesar gunung Uhud disebutkan. Kalau di dalam masalah dengki tidak disebutkan bahwa ketika dia memiliki perasaan dengki 1 kali maka akan hilang sekian pahalanya, tidak disebutkan. Cuman kalimatnya itu kebaikan yang dia miliki itu akan hilang sebagaimana hilangnya api memakan kayu bakar. Berarti kan lebih deras kayaknya ya. Iya. Nah, yang kedua, masalah dengki yang dibolehkan itu ada 2 macam. 1,
apabila seseorang memiliki harta yang banyak, kemudian orang tersebut rajin sodakohnya, dermawan banget. Apapun dia suka menolong kepada siapa yang memerlukan, kemudian yang minta dikasih, yang tidak minta pun dikasih, ya udah loman aja. Nah kemudian kita umpamanya, loh itu orang baik sekali ya, saya ingin seumpamanya punya harta seperti dia gitu. Nah itu boleh. Nah, yang kedua, dia dalam hal berilmu. Loh, kok dia ilmunya ya agamanya tinggi, rajin banget ibadahnya. Loh, saya ini ingin gitu seperti dia. Nah, barangkali dengan adanya hal seperti itu akan menjadi motivasi kepada kita untuk mencari kebaikan-kebaikan sebagaimana orang tersebut melaksanakannya. Kalau itu boleh, malah diharuskan. Jadi kepada yang rajin sedekah sama yang berilmu ya. Iya. Ingin menirunya ya. Ingin menirunya itu. Oh oke, paham. Ustadzah boleh tanya Ustadzah? Iya, monggo Bu Susi. Apakah ini juga saya juga ini rasanya kalau di dalam logika kita sudah tahu bahwa dengki itu seperti ini memakan seperti api memakan kayu bakar itu kita sudah tahu sudah dapat ilmunya ini tapi apa bisikan itu kan terlewat tiba-tiba di dalam hati itu oh, saya itu nggak suka sama itu dengki itu keluar secara otomatis terlewat di dalam hati itu ada doanya untuk melindungi atau gimana Ustazah astagfirullah saya itu kadang-kadang terlewat begitu saja gitu loh ada kalau sudah saya sampaikan doanya di dalam surat apa ya Ibrahim apa ya kalau nggak salah itu doanya gini Robbana la taz'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu Robbana innaka raufur rahim. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami ini gilan, dendam, dengki gitu kan. Innaka raufur rahim, sesungguhnya Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada di dalam Al-Qur'an, Dokter Diah. Monggo kalau mau dimunculkan dulu apa bagaimana? Iya, atau mau nanti ringkasannya Ustazah kasih saya nanti saya masuk ke dalam ringkasan. Aja ya, di resume aja nanti Bunda baca lagi gitu. Jadi ada. Jadi jawabannya yang Ibu tanyakan ada. Itu di dalam Al-Qur'an. Kalau nggak salah surat Ibrahim tapi ayatnya ya harus saya buka gitu. Robbana la tazal fi qulubina ghillal lil ladzina amanu Robbana innaka raufur rahim. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan di dalam hati saya ini hati kami ini dendam gitu. Kadang-kadang itu seperti angin yang berembus yang tidak bisa kita bendung. Aduh, ya kalau saya aja istighfar aja ya. Tapi barangkali ada yang bisa melindungi itu supaya tidak. Iya, supaya hilang ya sifat itu tidak terkena orang lain. Betul. Apapun di dalam hati itu kadang-kadang memang terlintas. Kenapa itu bisa terjadi? Padahal hati nurani kita ini karena kita ngerti masalah hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak yang tercela ini, kita kan takut sekali, ya Allah. Tapi kadang-kadang terlintas gitu kan, ada rasa benci kepada orang loh kok tiba-tiba padahal kita tidak kenal. Saya tidak kenal sama orang ini. Tapi kok tiba-tiba di dalam hati saya ini ada rasa benci. Ya kenapa itu terjadi? Karena setan gitu kan. Setan mengganggu kita untuk membelokkan kelurusan hati kita. Nah di situ itu pun bisa didampingi dengan masalah ilmu tentang takdir. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, yaitu iri dengki itu dan dendam itu dan hasad itu tidak akan merubah takdir. Artinya apa? Ketika seseorang itu atau ketika kita sendiri, ketika kita sendiri ada rasa hasud kepada orang lain, ya tidak akan merubah takdirnya dia. Kalau memang dia oleh Allah diangkat seperti orang demikian, ya tetap itu akan muncul kepada dia. Begitu juga, seumpamanya ada orang yang dengki kepada kita, iri, ingin gitu, kebaikan yang ada di kita ini hilang. Tapi kalau Allah menghendaki kita ini, nah ini betul ini ayatnya. Nah, ketika kita ada diiriin oleh orang, maka di dalam hati kita ini tetap, oh Allah memberikan ini. Bagi kita kan bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, ini karunia dari orang. Kita nggak tahu bahwa di luar itu ada ain gitu. Ain itu adalah pandangan mata yang tidak nyaman kepada kita. Maka itu satu, Robbana la tazal fi qulubina ghillal lil ladzina amanu Robbana. Ini Ya, yang tadi Dok, yang awal tadi
Ini ya. Sabaquna bil iman. Nah, ya ini. Wala tajal fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya ini. Nah, kemudian surat An-Nas Al-Falaq dibaca ya. Oh, iya. Dampingan Bu Susi, An-Nas Al-Falaq. Al-Falaq An-Nas ya, itu. Ya, An-Nas Al-Falaq. Kita berlindung kepada Allah, Allazi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas, di An-Nasnya. Di Al-Falaqnya wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejelekan makhluk Allah yang hasud kepada kita. Kita berlindung kepada Allah. Jadi An-Nas Al-Falaq kemudian didampingi dengan ini. Jadi semuanya begitu. Oke. Sampun? Oke. Monggo Dokter Dia lanjut. Ini 1526 sudah ya, sama ya. Tapi riwayatnya dari Anas ya. Ya. Oke, 1527. 1527 ini kemarin ya. Kemarin sudah atau ini Ustazah yang Ya. Mbak Susi nanya juga toh? Saya tunjukkan di hadis nomor sekian untuk jawaban juga ini kan? Iya, iya. Dilewatin nggih. Iya, monggo lewat. Terus 1528 kedoliman adalah kegelapan pada hari ini ya. Ya, monggo. Ari 2 ya, Ari 1528 terus nanti 1529, tapi 1528 dulu. Ya. Dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kezoliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Gimana Ustaz? Kegelapan waktu Zolim. dihisap maksudnya ini. Ya. Zolim itu kan menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Zolim yang paling tinggi, zolim yang paling besar itu adalah syirik. Sebagaimana itu di dalam surat Al-Isra ya, surat Al-Isra itu tentang Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, janganlah kamu berbuat syirik karena sesungguhnya syirik itu merupakan kezoliman yang betul-betul nyata kezolimannya. Di sini kalimatnya yattaqu, hendaklah kalian berhati-hati terhadap kezoliman, maka sesungguhnya kezoliman itu merupakan kegelapan nanti pada hari kiamat. Artinya gelap pada hari kiamat itu apa? Seseorang itu kan ketika dia melaksanakan kesyirikan waktu di dunia, maka ketika dia di hadapan Allah nanti dia tidak akan bisa melihat. Kenapa dia tidak akan bisa melihat? Di dalam Al-Quran disebutkan, maka tertutup seluruh tubuhnya itu dengan dosa-dosanya. Hingga dia mau melihat apapun tidak bisa, seolah-olah gelap. Sebagaimana kan kita kalau umpamanya nutup mata, nah, tidak bisa kelihatan apa-apa, seolah-olah gelap. Nah, maka nanti di akhirat pun demikian. Karena dia waktu di dunia itu melupakan ayat-ayat Al-Quran dan dia tidak menyembah Allah, itu penekanannya ke situ. Maka nanti di akhirat pun Allah melupakan dia dan dia tidak bisa melihat dalam keadaan buta. Ya. Lanjut. Iya. Jadi masing-masing itu ketika selanjutnya ini kiamat itu masing-masing itu akan dinampakkan dari kubur itu dengan kondisi yang berbeda-beda gitu maksudnya. Iya. Itu di dalam surat Az-Zalzalah kan, Famayaman miskola Zarrotin. ya. Di dalam surat itu kan disebutkan ketika iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qolal insanu malaha yauma idzin tuhaditsu akhbaraha bi annaha. Nah, yauma idzi yasdurun nasu astatal liyurau a'malahum wa may ya'mal ya, dia dibangkitkan dari alam kuburna astatan dalam keadaan bermacam-macam. Ya bermacam-macam amalannya, jadi semua amalan yang dia lakukan waktu di dunia nampak. Begitu pula boleh jadi di dalam bentuk tubuh pun nanti ada yang perutnya besar, ada yang lidahnya menjulut gitu kan, nauzubillah min dzalik. Nah, itu disebabkan oleh amalan-amalan dia waktu di dunia, dan itu terinci sekali di dalam ketika Rasulullah
Isra Mi'raj diperlihatkan oleh Allah, maka Rasulullah banyak melihat pemandangan-pemandangan orang seperti itu. Ada pula seorang yang memasukkan besi panas ke dalam kemaluannya. Ada pula rambutnya yang dipelintir gitu kan. Maka ditanya semuanya kepada Jibril, itu apa? Itu adalah umatmu yang melakukan perzinahan, yang melakukan tidak menutup aurat. Semuanya ada loh dalam hadisnya. Nanti bangkit dari kubur itu astatan dalam keadaan bermacam-macam. Wah. Jadi ini hadis ini seolah-olah bukan seolah-olah ya. Ini mungkin penjelasannya Rasulullah satu bagian dari Al-Isra itu tadi ya. Iya, boleh jadi. Zolim ini dia akan ketutupan gitu semua gitu tah. Ya. Oh. Yang keduanya ini kan kalimat tadi kezalim, yang kedua wattaqusuha, hati-hati dalam masalah kikir. Karena kikir itu orang-orang terdahulu sangat kikir sekali. Kikir di sini berkenaannya dengan masalah zakat. Orang yang punya harta tapi dia tidak memperhatikan zakatnya. Kan sekarang pun banyak orang yang buta masalah zakat, artinya tidak paham kapan dia harus mengeluarkan zakat dan ukuran yang dikeluarkan dari hartanya itu berapa, sudah berapa, gitu kan? Artinya nisab zakatnya itu dia sudah memiliki dan kapan dia harus mengeluarkan zakatnya dan berapa zakat dari harta yang dimiliki tersebut. Banyak orang yang tidak paham. Maka ketika dia punya uang banyak, tetap yang dikeluarkannya itu ya segitu-segitu aja. Padahal itu semuanya diatur di dalam Islam dalam bab zakat. Itu dok. Oke. Iya, paham. Oke. Monggo, Ari dilanjut. Yang 1529 sudah barusan. Iya. Dari Jabir dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah kezaliman karena kezaliman ialah kegelapan pada hari kiamat. Dan jauhilah perbuatan kikir karena ia telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Oh ya ini tadi. Sudah. Ya. Satunya lagi. Satunya lagi, bawahnya lagi. 1530 ya. Iya. Dari Mahmud bin Labid, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sesuatu yang paling aku takuti menimpa kalian ialah syirik kecil, yaitu riya. Nah ini hati-hati sekali. Syirik kecil. Jadi riya itu termasuk syirik kecil. Riya itu merupakan kesombongan bahwa Allah memberikan kepada seorang hamba itu berbeda-beda. Tapi ketika hambanya itu menyikapi dari karunia itu berbeda-beda pula. Ada yang betul-betul, ini kan semuanya dari Allah, nggak perlu saya menyombongkan diri. Tapi kalau orang yang tidak terlalu yakin bahwa itu dari Allah, akhirnya dia ada perasaan gini, ya kalau saya nggak usaha seperti ini, saya tidak akan mendapatkan ini. Maka ketika dia punya apa-apanya, orang lain tidak punya, saya ini seperti ini, gitu kan. Jadi ada unsur ke situ gitu. Maka di situ timbullah ketika beramal pun dia ingin dapat pujian dari orang lain. Jadi bukan mengharap pahala dari Allah, bahkan dia justru ingin orang lain tahu keadaan saya, siapa saya. Ketika orang itu memiliki kalimat siapa saya, berarti dia tidak mengenal dirinya sendiri. Sehingga dia bertanya-tanya siapa saya. Itu menunjukkan kebodohannya. Dia nggak tahu posisi dia seperti siapa, seperti apa. Nggak paham itu orang yang mengatakan siapa saya. Itu tidak akan bisa dijawab kalau enggak dengan agama. Terus hukumannya syirik kecil sama syirik besar sama, Ustazah? Kalau syirik, iya. Kalau syirik besar itu kan mempersekutukan Allah dalam hal sembahan, dalam hal rububiyah, gitu kan. Nah, jadi, dia kalau dalam hal syirik rububiyah itu bahwa di selain Allah yang mengatur, dia punya keyakinan ada sesuatu, ada kekuatan-kekuatan
yang mengatur gitu, yang ikut mengatur. Jadi itu namanya syirik rububiyah. Namanya ini ria itu kan timbulnya dari diri kita sendiri. Ya, kayak kita minta ke dukun, minta jimat apa kayak gitu kan? Itu syirik rububiyah. Ya, itu syirik besar ya. Syirik besar, ya. Oke. Kalau ria itu ingin dipuji orang kan? Iya, enggak, maksudnya kalau syirik besar itu ya sudah, itu kayak bukan orang muslim kan? Nah, ya. terus kalau syirik kecil ini gimana? Ya, syirik kecil itu boleh jadi orang muslim pun mengalami seperti itu gitu. Ada unsur rianya, ada unsur hukumannya. Nah, kalau hukumannya udah pasti Allah itu akan memberikan hukuman kepada dia kalau dia tidak bertobat, maka tetap aja Allah akan menghukum kepada dia dimasukkan ke dalam neraka. Dibersihkan dulu. Ustazah tanya. Ya, monggo, Bun. Kalau ada orang yang menyuruh gini, kamu cari minta wasilah ke Sunan Ampel gitu. Itu maksudnya gimana tuh Ustazah? Kan nggak boleh minta ke kuburan kayak gitu. Tapi kok itu justru orang yang ya orangnya sih bisa ngaji, bisa ini kok malah nyuruh seperti itu ya? Berarti orang yang melaksanakan itu dan orang yang menyuruh seperti itu, dia belum paham masalah tauhid. Yang penekanannya di tauhid rububiyah. Jadi dia punya keyakinan bahwa seolah-olah Allah itu tidak kuasa, padahal Allah sendiri tidak mau. Bagi Allah itu tidak mau untuk diadakan sesuatu masalah wasilah kepada orang-orang, apalagi dia sudah meninggal. Jadi itu ya memang di dalam surat apa ya itu, Dokter Jah mau dibuka ininya apa tafsirnya, itu harus dijelaskan di dalam tafsir itu, mohon maaf. Oke. Iya. Apabila kamu berdoa kepadaku, maka aku akan astajib lakum. Ya. Al-Baqarah, Ustaz. Ya. Di Al-Baqarah ayatnya, monggo kalau dilihat. Anunya apa? Kata kuncinya apa? Astajib lakum. Astajib lakum. Kalau umpamanya itu barang siapa yang meminta kepadaku, yang berdoa kepadaku, ya, apa berdoa padaku? Apabila bertanya hambaku kepadaku, idza sa'alaka ibadi, apabila bertanya, kalimatnya dari bertanya aja, Dok. Bertanya nanti muncul, apabila hambaku bertanya kepadaku, saya kasih tanda. Apabila bertanya apa? Ya. Apabila hambaku bertanya kepadaku, idza sa'alaka ibadi, ini qorib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Mau dicari di dekat, silahkan. Hambaku bertanya. Ya, saya lihat. Gitu ya. Nah, dekat aja. Maka sesungguhnya aku ini dekat. Cari di Indonesia. Oh, ini 186 ini ya. Al-Baqarah 186. Ya betul, monggo. Mau dibaca coba. Bentar, munyer. Terus nanti dibuka lagi tentang masalah wasilah. Sekarang saya menerangkan dulu tentang Al-Baqarah 186-nya. Monggo Dokter Dia. Ya, ini masih munyer. Nah, ini. Ini silakan Ari. Ya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat.
Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah, ini jawaban tadi. Dan apabila hambaku bertanya kepadaku tentang aku, jawablah, maka aku ini adalah dekat, kata Allah. Jadi seorang sahabat, siapapun nanti kalau ada yang bertanya tentang Allah, maka Allah itu dekat. Nah, uji buddha watadai, Allah akan mengabulkan doa kepada orang yang berdoa. Siapapun orangnya, siapapun hambanya, apapun statusnya, apapun latar belakangnya, masalah keilmuannya dia, bodoh ataupun pintar, kalau dia betul-betul mintanya kepada Allah, di situ tidak ada terhalang. Kalau memang Allah memberikan solusi untuk dia, artinya ketika Allah ingin mengabulkan, itu hak Allah. Nah, jadi kita nggak usah ada masalah pelantara untuk seperti gini. Dengan adanya kita mendatangi kepada seseorang, orang soleh yang sudah meninggal, kemudian kita di situ mengucapkan hajat kita, maka minta tolong kepada orang soleh tadi untuk disampaikan gitu kepada Allah, doakan lagi kepada Allah untuk kita. Maka itu merupakan sebuah kesyirikan. Karena dia tidak punya keyakinan bahwa orang yang sudah meninggal itu sudah tidak ada daya, sudah putus amalannya. Dan bahkan tidak mendengar dia ketika kita memanggilnya. Gitu kan? Nah, maka dia punya keyakinan seperti itu. Akhirnya dia kurang yakin kepada Allah bahwa Allah itu mengabulkan terhadap doa-doa kita. Kemudian, jadi emangnya kalau kita ke kuburan itu ngapain sih harusnya, Ustazah? ada jawabannya di semua hadis juga, Dok. Di dalam Bulughul Maram jelas, kan kita ke kuburan itu tiada lain untuk mengingat kita mati. Hanya Mengingat bahwa kita ini tidak akan hidup selamanya. Itu di dalam Bulughul Maram jelas di bab tentang jenazah. Jenazah, bentar. Silakan di jenazah, Dok. Ya. Supaya biar paham aja, nggak apa-apa. Berkembang nggak apa, yang penting kita paham. Silakan bab janaiz. Apa janaiz ya? Ya, bab janaiz, silakan. Sebentar, janaiz itu apa tuh? Jinayat. Bukan jinayat, janaiz. Janaiz ya. 2, 4, 3. Oh, di sini halaman. Saya lihatnya di mushaf. Janaiz. Bab ziarah janaiz. Alah. Nah, ini kitab jenazah ini. Yang mana bentar? Yang mana ya? Ingat pengertian. Ini. Oh, itu meninggal dunia. Jangan meninggal dunia ilahi rawat. Kalau saya kan pegangnya di kitabnya di nomor hadis 607, Dok. 607. Bentar ya. Ziarah ke kubur ini ya. Ya. Dari Buraidah. Nah, ini. Saya terangkan. Bukan. Ya, Ustazah terangin, saya sambil cari ininya.
Silahkan dibaca dulu. 607. Dari Iya. Buraidah. Iya, dari Buraidah, Dok. Iya. Oh, dilihat di itu ya, di Bentar ya. Oh, Dokter Wiwin lihat ini, lihat siapa? Dokter Wiwin lagi di Mekah. Ya? Ari, ya. Ari ada punya kitabnya, Ari? Enggak, Ji. Oke. Ini bentar ya. Soalnya di kitab sama di sini rada beda. Ya, agak beda. Iya. Saya nyari. 607. Paling selisih satu huruf apa satu. Pak bacain aja ya. Ya, monggo bacain aja, Dok. Dari Buraidah bin Husayb al-Aslami, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku pernah larang kamu daripada ziarah kubur, maka sekarang ziarahlah akan dia. Diriwayatkan oleh Muslim, tambahan dari Tirmizi, karena ziarah itu mengingatkan kepada akhirat. Nah, gitu. Jadi tujuan dari ziarah kubur itu tidak ada apa-apanya untuk masalah berkaitan dengan jenazah yang kita artinya apa? Untuk meminta wasilah kepada dia, pelantara menyampaikan hajat kita kepada Allah. Tidak seperti itu. Tapi justru ziarah kubur itu fa'innaha tuzakirul akhirata. Untuk mengingat kita supaya kita mengingat mati. Bahwa mereka pun pernah hidup dengan kita pun insya Allah akan menyusul kepada mereka. Gitu. Maka ketika kita bahkan untuk mengingat mati itu diperintah banyak oleh Rasulullah di hadis awal, di bab janaiz pertama itu aksiru zikro hazihi lajat katanya. Hendaklah kalian memperbanyak mengingat yang akan memotong kelezatan di dunia. Maka ya apakah itu? Yaitu mati. Jadi kita ini disuruh malah untuk memperbanyak mengingat masalah mati supaya kita tidak terlena bahwa kita ini tidak akan kekal di dunia. Kemudian ketika kita mati apa yang harus kita persiapkan? Nah, itu. Jadi itu gunanya manfaat berziarah itu untuk mengingat bahwa kita ini akan mati, akan meninggal dan apa yang harus kita persiapkan ketika kita meninggal. Terus kalau di mana? Di makam itu ngapain kita? Nah, jawabannya ini. Jawabannya di 617, Dok. 617. Ini yang tadi ayatnya, yang tadi hadisnya ini ya, teman-teman ya. Iya, monggo. Nah, bentar, ini 617. nggih. Yang mana, Ustazah? Dari sini, dari Sulaiman bin Buraidah. Ini. Iya. Di dokter ini 620 ya? Di ya. Monitor, monggo. Beda 3. Monggo, apa namanya, Ari, gantian. Iya. Dari Sulaiman bin Buraidah, dari bapaknya, dia berkata, Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka, para sahabat, apabila keluar mendatangi kuburan, agar mengucapkan, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, wahai penghuni kubur, dari kalangan kaum mukminin serta muslimin, dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Saya memohon kepada Allah keselamatan untuk kami dan kamu sekalian. Karena Rasulullah SAW yu'allimuhum iza kharaju ilal maqabir. Adalah Rasulullah SAW mengajarkan mereka apabila mereka pergi ke kubur. Jadi ngapain aja di kubur? Ya, di kubur itu ketika kita berziarah, satu fungsinya untuk mengingat kematian, bahwa kita ini tidak akan selamanya hidup di dunia ini. Terus apa yang harus persiapkan oleh kita menuju kepada alam kubur itu? Nah, yang kedua, ketika kita dikubur di situ apa saja yang harus dilakukan kepada orang-orang yang sudah mendahului kita? Maka Rasulullah mengajarkan apabila keluar menuju ke kuburan, maksudnya ziarah kubur,
yaquluna, hendaklah kalian mengucapkan assalamualaikum al-hadiyar. Ini doa, jadi mendoakan kepada mereka dan kepada orang yang ziarah sendiri. Semoga kesejahteraan atas kalian, wahai ahli kubur, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang Islam. Dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian pula, gitu. Maka kami mohonkan ampun kepada Allah dan mohonkan kami untuk kami dan untuk kalian keselamatan. Jadi kita baca doa ini assalamu ala diari minal mu'minin wal muslimin wa inna Allahu bikumul lahiqun as'alullahu lana wa lakumul afiyah. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Pertamanya hitobnya atau konotasinya kepada Buraidah. Nah, maka sekarang ini untuk kita. Kalau kita berziarah kubur, inilah doanya. Nah, seumpamanya di situ ada bacaan-bacaan lain, tentu Rasulullah sudah menyampaikan bacaan-bacaan apa, baik dari Al-Quran ataupun dari doa-doa lain. Tapi ternyata Rasulullah tidak mengajarkan bacaan Al-Quran untuk dikubur. Yang dibaca itu adalah ini. Maka dari itu ketika kita datang ke kubur tidak berlama-lama. Itu maksudnya, Dok. Sebentar, sambil kalau misalnya kita mendoakan orang yang sudah meninggal itu, ini kalau datang ke kubur, kalau di rumah dibacain kayak gini atau kita baca kirim Al-Fatihah ke orang yang sudah meninggal gitu ya, Pak? Nah, mohon maaf, saya belum menemukan dalil bahwa bacaan Al-Quran itu sampai kepada orang yang meninggal. Tapi kalau masalah doa dari siapapun sesama muslim, dengan catatan dia itu soleh, insya Allah akan sampai. Nah, sekarang saya bertanya dulu, yang mendengarkan doa kita atau yang menerima doa kita siapa, Dok? Orang tua misalnya. Yang mendengar doa ya pasti Allah ya. Kepada siapa? Kita berdoanya kepada siapa untuk yang meninggal itu? Tentunya kepada Berdoa orang yang... kepada Allah. Cuman kepada apa kita mohon disampaikan doa itu kepada siapa? Iya, kepada ahli kuburnya itu yang dihadapi. Ya, yang akan menyampaikan doa kita ke ahli kubur siapa? Kita. Ya apa, bingung maksudnya? Maksudnya, Ya. kalau misalnya mau mendoakan orang tua gitu, Ibu berdoanya kepada siapa? berdoa Allah. kepada Allah. Allah. Jadi yang akan menerima doa kita siapa? Allah kan? Iya. Iya, Mengabulkan doa kita siapa? Allah. Oh, nah, ketika Allah mengabulkan doa tersebut, kalau toh doa itu kita panjatkan di kuburan, Allah mendengar nggak? Dengar. Mendengar. Kalau kita memanjatkan doanya di rumah, dengar nggak? Mendengar. Dengar. Ya, gitu aja jawabannya. Sama saja. Kalau yang apa? Allahumma Firlaha, farhamha, wa'afiha, wa'afu anha, misalnya untuk ibu Ya. gitu. Ya, bisa. Jadi intinya kita memohonkan ampun kepada orang-orang, kepada keluarga yang sudah mendahului kita. Ya Allah, semoga Engkau pertama kan mengampuni dosa-dosa. Mau disebutkan orang-orangnya monggo. Mau disebutkan keluarga sebagai keluarga saya yang sudah mendahului, monggo, terserah. Mau didikte satu-satu, monggo. Nah, kita panjatkan di rumah, ya Allah, semoga Engkau mengampuni dosa si Anu, gitu kan, si Anu, dan mohon ya Allah diselamatkan dari siksa kubur dan dari fitnah kubur, dan mohon ya Allah diselamatkan pula dari siksa api neraka, dan mohon ya Allah dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Artinya, singkatnya, kita memohonkan ampun bagi orang yang sudah mendahului kita kepada Allah, dan semoga Allah merahmati kepada mereka. Dengan kalimat merahmati, berarti Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Jadi kita, permohonan kita ini dengan adanya ya Allah semoga Engkau merahmati dia, itu sudah mencakup supaya dia diselamatkan dari api neraka, supaya diselamatkan dari siksa kubur, dan supaya diselamatkan dari fitnah kubur, sehingga insya Allah doa kita ini penekanannya ke rahmat, berarti yang punya rahmat itu adalah Allah, dan di dalam Riyadhus Shalihin dikatakan rahmatnya Allah itu adalah sorga, sedangkan siksanya Allah itu adalah neraka.
Bagaimana, Dok? Ya. Non sewu, berarti cukup baca doa ini yang ada petunjuknya itu adalah baca doa semacam ini kayak yang nomor 620 ini, terus kayak yang tadi Ari bilang itu, tapi enggak ada kalau misalnya terus kirim Al-Fatihah untuk orang ahli kubur gitu, enggak ada ya? Ya, saya belum menemukan dalilnya tentang itu. Oh, oke. Baca Anas, Al-Falah, Yasin saya belum menemukan. Jadi ketika kita berziarah ke kubur, ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Assalamualaikum ya. Dan kita pahami maknanya atau terjemahan dari ini. Assalamualaikum ya ahla diyar, minal mu'minin wal muslimin, wa inna insyaallah bikumul lahiqun. As'alullahu lana wa lakumul afiyah. Ya sudah, paling berapa menit. Baca di rumah di kubur ya sama aja ya. Ya, kalau di rumah itu kan kita bisa berlama-lama langsung kepada Allah. Ya Allah, semoga Engkau mengampuni. Dan bahkan kita usahakan jangan sampai satu kali aja. Usahakan sebanyak-banyaknya kita mendoakan terutama kepada orang tua kita yang sudah mendahului kita. Ya Allah, semoga Engkau mengampuni dosa-dosanya. Dan mohon Bahasa Indonesia? boleh bahasa Indonesia kalau nggak hafal bahasa Arabnya. Tadi kan kalau bahasa Arabnya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa wasi madholahu. Cukup segitu aja, nggak panjang-panjang karena ini bukan menyolatkan jenazah. Tapi intinya dari kalimat itu kan diterjemahkan yaitu mohon diampuni dosa-dosanya, mohon diselamatkan dari fitnah dan siksa kubur, mohon diselamatkan dari api neraka, dan mohon diluaskan tempat dan dimohon dilapangkan tempatnya dan mohon dikasih terang benderang tempatnya dia di alam kuburnya. Ustazah, mungkin ini sebenarnya bisa salah paham atau kalau saya pengalaman pribadi ya, kalau misalkan berdoa di makam itu dekat jenazah itu rasanya dekat gitu loh, seolah-olah konsentrasinya jadi karena kan hening kalau di kuburan itu enggak ada gangguan, terus matahari seger, udaranya kan di tempat yang terbuka ya. Jadi ini kebetulan karena makamnya juga tidak umpel-umpelan jadi enak di makam. Kalau berdoa maksud saya itu sebenarnya berdoa itu kan di mana saja bisa ya, Ustazah. Ya. Untuk membantu konsentrasi itu ya tidak ada salahnya kalau di makam, kalau itu tujuannya adalah bukan ada kewajiban ya, membantu konsentrasi. Kan yang diajarkan kalimat berziarah ke kubur itu ini kan di 620 ya. Kemudian kalau seperti Ibu mengatakan saya ini seolah-olah lebih tenang kalau saya mendoakan di kuburannya karena mungkin itu udah terbentuk kebiasaan seperti itu. Mungkin sejak kecil terbentuk kebiasaan-kebiasaan seperti itu akhirnya melahirkan keyakinan gitu. Boleh jadi seperti itu. Tadi Ustazah bilang seolah-olah sebetulnya berlama-lama di kubur itu enggak boleh gitu ta? Bukan masalah berlama-lama enggak boleh berlama-lamanya. Cuman yang jadi pertanyaan ketika kita membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah, kira-kira di situ berapa menit gitu. Iya, sebentar mah ini kalau ini. Itu udah begitu aja jawabannya, Dok. Terus kalau toh berlama-lamanya itu seperti kan kita ingin nyantai dulu gitu kan. Kemudian kita bermuhasabah di situ, introspeksi diri, ya dulu dia pernah gitu kan ya sama kita, sekarang ini sudah, nanti juga kita akan seperti itu. Boleh jadi kita setengah jam di situ merenung gitu. Apakah boleh kan? Boleh saja. Asal jangan ada unsur-unsur di situ yang tidak sesuai dengan Al-Quran sama Sunnah. Ya itu seperti minta doa kayak gitu ya. Oke. Paham. Marem ya. Ya memang itu mendekati
ini ya, kalau saya temukan itu banyak makam-makam sebenarnya apa ya, kiai ya, jadi makam-makam kiai yang tersohor, ilmunya terkenal. Nah, itu akhirnya malah dimintai itu ya. Itu saya jumpai itu di India. Jadi Lah gitu kan ya. iya, jadi apa itu karena saking menghormati ulama ini karena ilmunya tinggi meskipun dia itu yang diajarkan itu Islam. Jadi yang ke sana itu orang-orang Hindu, apa orang India itu. Jadi dia seperti apa namanya, menyembah apa namanya, meminta doa di makamnya itu. Nah itu Ya, jadikan mungkin itu wasilah yang bisa ke arah sana itu yang berbahaya ya. buat syirik ya. Ya, akhirnya seperti menyembah ya. Dokter Dia di Muslim itu dikatakan bahwa ketika seseorang, jadi gini, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, apabila sesepuhnya atau bahasa kita apabila para pendetanya, apabila orang-orang solehnya itu meninggal, maka mereka menjadikan kuburannya itu dijadikan tempat sholat. Bahkan kuburannya itu dia jadikan seolah-olah untuk pelantara dikabulkannya doa kepada Allah. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya mereka itu adalah akhlak yang paling jahat, seburuk-buruknya makhluk katanya, seburuk-buruknya akhlak. Muslim tentang apa ya judulnya itu? Itu kalimatnya itu. Iya, kalau ya dicari nanti aja ya Ustazah ya. Soalnya kalau Muslim di gitu agak susah. Kemudian saya akan menunjukkan tentang wasilah, akan saya jelaskan tentang wasilah. Monggo Bu Susi, monggo Dokter Dia di surat Al-Maidah. Di surat Al-Maidah Oke, Al-Maidah 5. Oke, ayatnya 35. Monggo Pak Susi. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah atau berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Paham ini kira-kira? Jadi kita kalau ingin minta bantuan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah ya. Orang-orang sementara ini kalimat wasilahnya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya doa kita umpamanya dikabulkan, maka mereka menyalahkan arti, menyimpangkan, memalingkan arti daripada ayat 35 ini. Sehingga mereka mendatangi kuburan-kuburan, di situ meminta kepada orang-orang yang dianggap oleh mereka soleh, sehingga ketika dia mengucapkan hajatnya di situ, maka dijadikan gondelan si orang soleh tersebut, dia punya keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa. Ini pakai dalil oleh mereka. Tapi coba diperhatikan di sini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah. Maksud cari wasilah di sini itu memang wasilah ini adalah merupakan jembatan supaya bagaimana cara kita bisa dekat dengan Allah, yaitu dengan cara kita tolab yami. Sumpamanya gini, ketika kita puasa kita ingin diterima oleh Allah, bagaimana cara kita puasa supaya puasa kita ini diterima oleh Allah? Berarti ternyata puasa yang diterima oleh Allah itu yaitu puasa yang bukan hanya memuasakan mulut saja dari makan dan minum,
Tetapi puasa yang kita lakukan ini harus betul-betul masalah akhlaknya pun kita perlu puasa, dalam artian nggak boleh kita berkata kotor, nggak boleh kita berbuat aniaya. Maka dari itu, insya Allah ketika kita bisa menjaga hawa nafsu, maka puasa kita akan diterima. Nah, jadi wasilah di sini adalah berkaitannya dengan masalah mencari ilmunya. Bagaimana kita mencari ilmunya supaya kita amalan-amalan yang selama di dunia ini diterima oleh Allah. Karena kalau kita beramal tanpa ilmu yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, bahwa rodun itu khawatir ditolak amalan kita. Maka dari itu, wajah hidup hendaklah kalian bersungguh-sungguh fisabilihi di jalannya. Artinya bersungguh-sungguh di jalannya itu harus betul-betul ditempuh. Jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu harus kita betul-betul tempuh. Mana jalannya? Nah, dalam hal ini Allah sudah memberikan jalan kepada kita gitu. Nah, jalan untuk menempuh kepada Allah supaya sampai kepada tujuan, nah, maka inilah Al-Quran dan Sunnah. Pelajarilah Al-Quran dan sunnah-sunnahnya dari Rasulullah. Insya Allah, ketika kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, talinya Al-Quran dan Sunnah yang menuntunnya adalah Rasulullah. Insya Allah kita akan sampai ke tujuan kita. Apa tujuan kita hidup ini? Sorga. Maka ketika kita memegang tali Al-Quran dan Sunnah, yang menuntunnya adalah Rasulullah, insya Allah kita akan sampai menuju surganya Allah. Maka di sini kalimat terakhirnya, la'allakum tuflihun, supaya kalian betul-betul mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kebahagiaan. Maka peganglah Al-Quran dan Sunnah. Itulah kita kalau mau mencari wasilah. Jadi yang dimaksud dengan wasilah di sini adalah ketika kita ingin amalan kita diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah, maka hendaklah bersungguh-sungguh di jalan Allah. Nah, jalan Allah itu adanya di mana? Di Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang dikatakan tali Allah. Tali Allah itu adalah Al-Quran dan Sunnah, yang menuntun tali itu adalah Rasulullah. Insya Allah sampai. Monggo Dokter Dia paham nggak ya? Ya. Oh, oke. Itu toh. Ya. Gimana teman-teman? Oke ya, puas ya. Ya, paham. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih, Ustazah. Kan ini Ustazah, kan Dokter Wiwin lagi di Mekah. Terus saya titip salam ke Rasulullah. Itu kan wasilah kayak jalannya Dokter Wiwin ya. Sebenarnya saya juga bisa berdoa, tapi rasanya kok lebih afdal kalau titip ya langsung. Maaf, nggak seperti itu, Bu. Oh, oke. Maaf, nggak seperti itu ya. Rasulullah meninggal. Nah, kemudian di situ kemampuan Dokter Wiwin untuk menyampaikan salam itu bagaimana? Kan tidak bertemu dengan Rasulullah. Jadi hati-hati di situ. Kalimat itu. Kepada orang yang sudah meninggal, jangan kita buat bahwa dia itu masih hidup. Jangan sama sekali. Hati-hati ada unsur kesyirikan. Itu jelas sekali nanti di Riyadhus Shalihin di bab tentang bersolawat kepada Rasulullah, Dokter Dia, di situ jelas sekali, barang siapa yang bersolawat kepadaku dimanapun mereka berada, maka Allah akan menyampaikan kepadaku dan aku akan menjawabnya. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana Anda bisa menjawab sedangkan Anda itu sudah menjadi hancur katanya di alam kuburnya itu, di kuburannya itu. Maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya jasad para nabi itu diharamkan tanah itu untuk memakannya. Artinya jasadnya Rasulullah itu utuh. Maka ketika siapapun yang bersolawat di mana saja, maka Allah akan mengembalikan ruh kepadaku sehingga aku menjawabnya. Itu seperti itu di dalam masalah tentang sholawat. Maka kita harus berhati-hati supaya kita tidak kena syirik.
Manapun. Jadi mohon maaf, sementara ada orang yang berpemahaman begini. Ketika orang melakukan bersolawat seperti umumnya di kita, maka ketika mengucapkan solawat harus berdiri katanya. Kenapa mesti harus berdiri gitu? Dijawab oleh ulamanya itu. Ketika kita bersolawat kepada Rasulullah, rohnya Rasulullah itu datang katanya menghampiri kita. Jadi rohnya Rasulullah itu datang menghampiri orang yang bersolawat katanya gitu. Maka ketika kita berdiri itu adalah menghormati rohnya Rasulullah. Yang jadi pertanyaan, apakah dia itu melihat enggak rohnya Rasulullah datang ke situ? Satu. Yang kedua, mengambil dasar hukum dari mana atau dalil dari mana bahwa ketika kita bersolawat roh Rasulullah itu datang kepada kita? Itu dua pertanyaan. Harus betul-betul itu masalah goib dan dijawabnya pun harus betul-betul dari yang mengetahui goib. Apakah Allah mengutarakan seperti itu? Nah, itu. Kemudian ketika dengan logika aja ini saya menggunakan hukum akli, hukum logika, hukum akal. Ketika umpamanya ada orang yang lagi bersolawat di setempat ini berbentrokan dengan orang yang lagi bersolawat juga di tempat ini. Boleh jadi di satu kampung itu orang lagi melaksanakan solawat kepada Rasulullah di 10 tempat. Nah, bagaimana kalau dia beranggapan bahwa ruhnya Rasulullah itu datang kepada orang yang lagi bersolawat? Nah, terus berarti ketika ruh Rasulullah datang ke sini, berarti yang di sana tidak didatangi. Karena Rasulullah itu kan rohnya cuma satu. Dengan logika aja sudah tidak bisa masuk akal. Jadi hati-hatinya sekali di dalam masalah hal yang goib ini. Jangan sembarangan. Maka tadi juga kan di dalam surat Al-Maidah ayat 35, carilah wasilah atau jembatan untuk menuju kepada jalannya supaya dia dekat dengan Allah. Dan bersungguh-sungguhlah di dalam jalan Allah. Artinya bersungguh-sungguh itu harus betul-betul kita cari ilmunya. Asya. Udah lama banget loh, Nak. Monggo, dia bagaimana, Dok? Iya, paham Ustazah. Iya. Nggih, Ustazah. Cukup ya, ini sudah jam 9. Ya, nggak terasa. Ya mudah-mudahan ya. Jadi dapat tambahan tentang ini ya, jenazah ini tadi ya. Oke. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam ini dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah memberikan hati kita ini terbuka untuk bisa menerima, dan semoga Allah memberikan rasa rindu dan kangen untuk selalu menggali kebaikan, artinya mencari ilmu yang sesuai dengan samina wa atona ketika kita melaksanakan muamalah. Artinya kita berpegang ke dalam tali Allah dan sunnah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita dari kesyirikan, dari perbuatan yang baru, dan mudah-mudahan Allah selalu menuntun kita di dalam kehidupan kita ini sehingga kita dijadikan oleh Allah husnul khotimah. Artinya kita akan sampai menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astagfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.